Shalom, apa kabar? God is good all the time, and all the time God is good. Kita ketemu lagi di dalam minggu ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, Kau pertemukan kami lagi Tuhan di tempat ini. Ada teman-teman kami yang ada di rumah, sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, berkati, kuduskan apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan kami percaya saat ini pun Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melayani Tuhan pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Shalom, welcome to GBH House of Tevila. Saya Gabriel dan saya sangat senang menyambut Anda semua pada hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Are you ready guys? Let's go. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Dia, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang memerintah atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersuka, kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, untuk Engkau Raja kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan, kasih salam kiri kananmu, mama, papa, adik, tante yang ada di dalam keluargamu. Kita mau bersuka untuk Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dengan sukacita dan masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku bahkan ku
sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau panggil Dia Bapa. Engkau Allah yang mengenal kami Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku Tuhan. Tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar? God is good all the time, and all the time God is good. Selamat Hari Natal saya ucapkan. Kita akan melalui tahun 2020 dengan sukacita, dan kita akan memasuki tahun 2021 dengan damai sejahtera. Kita akan memulai ibadah pada siang hari ini, tapi saya mau nyanyi satu lagu dulu, dan kita akan sama-sama nyanyi. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
yang kekal. Sekali lagi kita nyanyi dari awal, sama-sama kita nyanyi bersama. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Ya, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan tutup mata bersama-sama dan kita akan berdoa. Hari Natal yang indah ini Tuhan, kami nyatakan puji syukur kami bisa hidup karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau kami masuk di minggu-minggu Natal ini, kami akui bahwa selama-lamanya kami mau memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu, waktu kami lemah, Engkau kuatkan hidup kami. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Bahkan ketika kami butuh pertolongan, Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Hari ini kami ada di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa mengerti nama-Mu disebut Immanuel, karena Engkau menyertai hidup kami. Engkau pembela kami, dan Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Minggu-minggu Natal ini, kami mau menyatakan iman kami hanya kepada Yesus Kristus saja. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, bahkan pendeta-pendeta boleh banyak. Tapi juru selamat kami hanyalah Tuhan Yesus saja. Di dalam hidup kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau penolong kami yang setia. Dan Engkaulah Immanuel. Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kami. Saat ini kami perlu firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Iya, tema pada siang hari ini adalah Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Kata Immanuel sebenarnya bukan kata yang asing di telinga kita. Bahkan kata Immanuel, anak-anak kecil pun sudah tahu. Zaman dahulu, orang Yehuda sudah sering memakai kata ini. Mereka memakai ketika mereka dalam kesesakan. Atau untuk meluputkan mereka dari kesesakan mereka. Tetapi hari ini kita akan belajar. Pertama, apa arti Immanuel sebenarnya? Dan kedua, sejak kapan Immanuel itu ada beserta dengan kita? Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan membaca dan teman-teman akan simak. Kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Immanuel yang sebenarnya adalah ketika Allah memutuskan untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Itulah Immanuel sudah mulai dalam hidup kita. Ketika Allah memutuskan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, turun ke bumi, itu Immanuel mulai berlaku di dalam hidup kita. Dari dulu, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia pun, Tuhan Yesus itu anak tunggal bagi Allah. Anak tunggal bagi Allah. Dan ketika Tuhan Allah memutuskan untuk mengirim anaknya yang tunggal turun ke bumi untuk mati dan bisa sama-sama dengan kita, itu Immanuel mulai berlaku di dalam hidup kita. Sejak dulu banyak orang berdosa. Bahkan kadang-kala mereka tidak tahu hubungan mereka dengan Allah itu jauh sekali. Mereka menganggap Allah itu terlalu jauh dan tidak bisa digapai oleh mereka. Karena dosa-dosa mereka yang begitu banyak. Ketika Allah mulai menciptakan manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa. Beranak cucu. Makin hari hubungan manusia dengan Allah itu tambah terlalu jauh. Seakan-akan Allahnya di sana, kitanya di bawah sini. Jadi kita mau berkata kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan itu, Tuhannya jauh sekali. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk mengutus anaknya yang tunggal, itu baru mulai. Tuhan jadi perantara kita dengan Allah. Dia datang ke bumi, dia jadi sama dengan manusia. Kenapa dia jadi sama dengan manusia? Supaya dia jadi perantara kita dengan Allah. Yang selama ini kelihatannya hubungan kita terlalu jauh. Kenapa hubungan kita terlalu jauh? Dosa kita terlalu banyak, dosa kita terlalu besar. Jurang yang memisahkan kita dengan Allah itu terlalu lebar. Maka dia memutuskan anaknya yang tunggal untuk datang ke sini. Tuhan bukan datang ke sini, Tuhan Yesus bukan datang ke bumi itu, bukan karena dia iseng datang ke bumi. Atau dia cuma main-main datang ke bumi. Tidak. Tuhan punya misi datang ke bumi. Yesus datang ke bumi itu, dia punya misi yang besar. Dia punya misi, punya harapan yang besar untuk supaya manusia itu bisa kembali lagi kepada Allah. Kita baca dalam Zakaria 7 ayat 13. Saya akan baca. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Di dalam Zakaria dulu pada zaman Raja Darius, itu orang-orang Betel itu tidak mau mendengar firman Tuhan. Sudah dikasih tahu sama Nabi Zakaria, tapi mereka bandel, mereka keras kepala. Dan Tuhan katakan kepada Zakaria, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Pada waktu Tuhan panggil mereka maksudnya.
Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi pada waktu itu mereka panggil Tuhan, minta tolong. Tuhan bilang, saya tidak mau dengar. Karena mereka terlalu keras kepala. Begitu juga zamannya kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia. Dan ketika Allah tidak punya misi untuk memutuskan untuk mengutus Tuhan Yesus ke dunia, kita semua tidak akan selamat. Karena Allah bilang, ketika kita berdoa, ketika kita panggil nama Tuhan, aku pun tidak mau mendengarkan nama mereka. Karena ketika aku panggil mereka, mereka tidak mau mendengar aku. Bisa kita bayangkan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam bumi ini, Tuhan Yesus datang sebagai manusia untuk selamatkan umat manusia. Itu bukan hal yang main-main. Itu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan itu di bumi pun Tuhan, di atas pun dia tetap Tuhan. Jadi kalau dia tidak datang pun, ya itu haknya dia. Tapi dia memutuskan untuk datang, untuk menolong saudara dan saya. Kita tidak punya alasan. Kita tidak punya alasan untuk tidak bisa membalas Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu sayangnya Allah kepada hidup saudara dan saya. Bukan dia berani ya. Tapi dia korbankan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu bukan dunia. Tapi di surga pun Tuhan Yesus itu anaknya yang tunggal. Dia korbankan anaknya yang tunggal di surga untuk datang ke bumi untuk selamatkan saudara dan saya. Saya tidak bisa bilang apa-apa, tapi saya bisa katakan untuk teman-teman atau untuk saya sendiri, kita bisa bayangkan pengorbanan Tuhan itu sampai bagaimana. Pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib untuk selamatkan saudara dan saya. Itu begitu besar. Kita tidak punya alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu Natal, di mana kita merayakan kelahiran Tuhan di muka bumi ini. Saya pernah katakan tahun lalu, hari ini hari Natal Tuhan lahir. Bulan Desember itu, selama masa bulan Desember itu kita rayakan sebagai hari Natal untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya katakan tahun lalu, Tuhan Yesus datang lahir. Tuhan Yesus disalibkan. Dan Tuhan Yesus mati. Dan Tuhan Yesus bangkit naik ke sorga. Itu sudah rencana Tuhan. Satu paket di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bilang saya tidak senang dengan hari Natal yang berlebihan. Tapi saya ingin katakan, ketika Tuhan Yesus lahir, dan kita tahu dia akan mati. Kita tahu dia akan mati untuk menebus kita. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa pikir. Ketika orang yang sudah lahir. Dan besok lusa dia akan mati untuk saudara. Dan saudara rayakan Natal itu kayak pesta yang terlalu berlebihan. Tidak. Saya kepingin kita bersuka cita untuk kelahiran Tuhan Yesus kita. Tapi saya ingin kita rayakan itu dengan berdoa bersama-sama. Kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus kita dengan ucapan syukur. Bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lahir dan suatu hari engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah korbankan hidupnya kepada kita. Justru itu dia disebut Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Itu waktunya
Apa arti Immanuel sebenarnya? Ketika Tuhan datang ke dalam bumi ini, dia hidup sebagai manusia dan dia menjadi jembatan kita dengan Allah. Itu Immanuel sudah mulai berlaku di dalam hidup kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan baca di dalam kitab Yohanes ayat 14 ayat 6. Ini firman Tuhan yang sering kita baca dan kita sudah hafal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara sudah mengerti kan kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi. Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat tadi yang bagian 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini di sini dikatakan Tuhan Yesus itu benar-benar Allah. Karena cintanya Yesus kepada saudara dan saya, dia tidak mau pertahankan Allahnya itu untuk tidak datang ke bumi. Kenapa? Karena dia mau menebus dosa saudara dan saya. Ayat 7, melainkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa dia mengambil rupa sebagai hamba? Kok Tuhan Yesus datang kok bukan datang sebagai raja, tapi dia mau jadi hamba? Kenapa dia mau jadi hamba? Supaya dia tahu. Supaya dia tahu hidup dengan manusia, susah dengan manusia, banyak problema dengan manusia. Tuhan datang sebagai hamba supaya bisa hidup saudara dengan saya. Ayat selanjutnya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya kepingin bertanya untuk teman-teman di sini dan teman-teman di rumah. Tuhan Yesus itu Allah, oke? Benar. Saudara akui, saya pun akui, dunia pun akui. Ketika Tuhan Yesus mau dihukum salib, apa Tuhan Yesus bisa melawan? Apa Tuhan Yesus bisa memilih? Bisa. 100% dia bisa. Karena di dalam Alkitab dikatakan dia 100% manusia dan 100% Allah. Jadi kalau seumpama dia tidak, saya tidak mau mati di kayu salib. Saya tidak mau dihukum. Tuhan Yesus bisa memilih kok. Tuhan Yesus punya pilihan. Tapi pilihan itu dia tidak ambil. Kenapa? Karena misi Tuhan Yesus datang ke bumi itu bukan untuk senang-senang. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini misinya untuk selamatkan saudara dan saya. Amin. Di dalam ayat selanjutnya, itulah Allah, sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Saya pikir itu saja yang saya ingin katakan. Immanuel, Tuhan beserta saudara dan saya. Kita dalam minggu-minggu ini kita merayakan hari Natal, hari sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan lahir dan Tuhan mati untuk kita yang selamat. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar dari firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup kami perlu Tuhan Yesus. Hidup kami perlu juru selamat. Karena kami tahu banyak nabi, banyak rasul, banyak hamba Tuhan. Tapi juru selamat kami hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami sudah mendengar dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya, saat ini kami akan memberi persembahan kepada Tuhan. Apapun yang kami beri, kami tahu kami memberi dengan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ibadah kami. Kami akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari. Kami akan katakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami dan satu-satunya jalan menuju ke surga. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan GAB News berikut ini. Senin, Rabu, Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo. Fasting Prayer setiap hari Sabtu pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Great Sunday akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo setiap jam 9 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening BCA atas nama Stephen Anggriawan. Persembahan 7975007111. Perpuluhan 7975006255. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan tetap bersuka untuk Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory
kami akan berpisah. Tadi kami sudah selesai memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan hamba yakin bahwa hari ini, hari Minggu Great Sunday ini, hari yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah, satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang di rumah kami akan berpisah dengan yang lain, yang di gereja juga kami akan pulang. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta kita bangkit bersama dan kita angkat kedua belah tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siang hari ini kami telah selesai beribadah, kami telah selesai memuliakan nama Tuhan, memuji, mengangkat tangan kami, mendengar firman Tuhan. Hari ini kami selesai, tapi dalam hati kami Tuhan selalu ada, firman-Mu telah selalu ada, nyanyian pun selalu ada di dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman di tempat tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, dan angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita yang melimpah. Diberkatilah kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan ini dibuatnya berhasil. Maka pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai hidup saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Immanuel, Allah beserta kami. Haleluya. Amin. Thank you for join our Sunday service. Saya percaya Anda semua telah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Happy Sunday and God bless you.